Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk mengawali hari kita dengan sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh ibadah yang kita lakukan menjadi penambah catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk agama Allah yang mulia, serta kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jalannya dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid pada masih dalam pembahasan bab yang ke-7, halaman yang ke-76. Halaman yang ke-76 dari bab yang ke-7, yaitu bab minasyirki libsul hilqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala aw daf'ih. Bab bagian dari kesyirikan memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menangkal atau menolak bala. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dalil-dalil Al-Quran serta beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini adalah dalil yang terakhir daripada bab ini, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata, wali Ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibn Abi Hatim dan dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma faqata'ah, di mana annahu ra'a, melihat, rajulan, seorang laki-laki, fi yadihi, pada tangannya, ya, dipakai oleh dia, khaytun minal huma, sebuah benang yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit panas. Humma, demam kalau bahasa kita, digunakan untuk itu. Lalu Hudzaifah faqata'a, lalu dipotongnya benang tersebut. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, lalu kemudian dia membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dalam surat Yusuf ayat 106. Ikhwah fillah rahimakumullah, apa yang barusan kita sampaikan adalah menjadi dasar bahwa larangan keras terhadap apa? Terhadap seseorang yang memakai gelang
benang atau sejenisnya dengan tujuan menangkal, menolak, ya, atau menyembuhkan sesuatu. Ini dilarang keras di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam hadis Imran bin Husain yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai, ya, gelang yang terbuat dari tembaga. Lalu Nabi SAW berkata apa? Ma hadhihi? Qala al-wahina. Dia mengatakan minal wahina. Kata Nabi SAW apa? Inza'ha, lepaskan. Kalau kita melihat anak muda, melihat generasi kita, keluarga kita memakai hal-hal yang seperti itu, kita katakan inza'ha, lepaskan itu. Benang, gelang, ya, yang dipakai dengan tujuan hal-hal tersebut. Kenapa ikhwafillah? Fa innaka la taziduka illa wahnan. Tidaklah kita memakai itu melainkan akan menambah lemahnya kita. Kenapa? Karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ancaman Nabi SAW apa? Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jika seandainya engkau meninggal dunia, barang itu, gelang itu, benang itu ada pada kamu, maka kamu tidak akan beruntung. Bayangkan. Bukan hanya menambah lemah kita, tapi tidak akan membawakan keberuntungan bagi kita di akhirat kelak. Nah, inilah hadis Nabi SAW yang perlu kita pahami di dalam konsep kehidupan kita. Bagaimana kita hanya bergantung kepada Allah semata. Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Dalam setiap kehidupan pasti akan ada ancaman, pasti akan ada masalah. Tapi bagaimana setiap muslim yang cerdas, yang berakidah dan yang benar, dia hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta ilmu dimanapun berada, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam pembahasan ini. Ibn Abi Hatim, dijelaskan siapa beliau. Ibn Abi Hatim sahibu kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ya, pengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, al-Abasi, haliful ansari, sahabiyun jalilun min as-sabiqin al-awwalin. Ya, beliau Hudzaifah ayahnya adalah al-Yaman, ya, yang memiliki beberapa kisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat yang mulia dan termasuk dari apa? Orang-orang yang termasuk, ya, minas sabiqin al-awwalin di dalam Islam ini. Meninggal pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu ta'ala an. Ya. Dan banyak hal yang bisa kita ambil dari Hudzaifah bin Yaman. Di antaranya disebut dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasul, ya salam. Ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Dan lalu kemudian al-humma di sini ay lil wiqayati minal humma fala tusibuhu biz'ami. Dia memakai gelang atau benang itu untuk bisa menjaganya, menangkalnya dari penyakit al-humma, ya. Dia mengira tidak akan kena kalau pakai itu. Masih banyak Pak hari ini. Mungkin bentuknya berbeda tapi tujuannya sama. Ya. Kalau hari ini mungkin tidak benang gitu, ya. Benda-benda lain kalau seandainya tujuannya itu, maka harus dihilangkan. Harus dihilangkan.
Wa tala ay qara'a al-ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Beginilah kehidupan para sahabat. Ya, kalau dia melihat sesuatu yang diingkari, maka apa? Dia membaca ayat sebagai dalil, ya, mengingkari apa yang ia lihat. Inilah yang kita katakan wa qala Allah wa qala rasuluh. Dalam setiap jengkal kehidupan, apa yang disampaikan, apa yang diajak dan dilarang, semuanya mesti ada dalil yang kita ambil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna al-athari ijmalan, menjelaskan athar Hudzaifah secara umum. Maknanya apa? Anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu absara rajulan, dia melihat seorang laki-laki, qad rabbata fi 'adudihi khaytan, dia telah memakai di salah satu, ya, anggota tubuhnya, ototnya, ya, khaytan, sebuah benang, yattaqi bihi mardal humma, yang dengan benang itu dia meyakini akan bisa menolak penyakit panas, penyakit demam, ya. Fa'azalahu, lalu Hudzaifah langsung menghilangkan, memutus dan memotongnya. Bayangkan itu, ya. Ini salah satu keberanian yang harus ada, salah satu sifat ingkarul munkar, ya. Kenapa dia potong? Mengingkari atas apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Wasadalla bil ayat allati akhbarallahu fiha, Hudzaifah berdalil dengan ayat yang telah Allah sampaikan, annal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin, ikhwafillah, yajma'una bainal iqrari bi tauhidir rububiyyah wasyirki fil ibadah. Mereka ini mengumpulkan antara tauhid rububiyah, meyakini Allah sang pencipta langit dan bumi yang mengurus seluruh kebutuhan, yang mencukupkan seluruh kebutuhan, dengan syirik di dalam ibadah. Ini tidak benar. Orang-orang musyrikin kalau ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah, meyakini itu, tapi ibadah mereka tidak mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mensyirikkan Allah, menyembah Lata, Uzza dan seterusnya, Manat. Nah, ini kesalahan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin dalam usul al-qawaidul arba' dijelaskan oleh beliau ini, bab ini, ya. Annal musyrikin alladzina qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diajak oleh Nabi kita untuk masuk Islam, muqirruna bi tauhidil rububiyah. Mereka meyakini semuanya dengan tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam ciptaan, meyakini Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan antara keduanya, menumbuhkan, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan. Itu kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan itu bagian dari tauhid rububiyah. Annahum muqirruna bidzalik, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, mereka semua meyakini itu. Ma'adzalika lam yudkhilhumul Islam, namun keyakinan itu tidak menjadikan mereka muslim. Jelas ikhwafillah, bahwa kalau orang ditanya, ya kan, apakah Anda yakin Allah pencipta langit dan bumi? Yakin. Maka kita lihat seperti apa ibadahnya. Kalau dia ke gereja, itu tidak muslim itu. Gitu kan? Walaupun dia yakin Allah katanya. Jelas? Kalau dia ke masjid, insya Allah muslim, salat 5 waktu, tapi lihat amaliyahnya. Apakah dia dalam melakukan kesyirikan? Maka kita ingatkan. Kita ingatkan dia, sehingga apa? Ibadah-ibadah yang dilakukan dengan kesyirikan itu terancam tidak akan diterima Allah, terancam tertolak. Siapa orang yang ingin amalnya tertolak? Tidak ada.
Orang semua ingin amalannya diterima Allah. Maka kok bisa mereka di dalam mentauhidkan Allah tapi kok mensyirikkan Allah? Mereka tertipu. Tertipu dengan dengan hal-hal itu. Makanya obatnya adalah belajar, mengetahui syariat, belajar akidah. Belajar akidah as-sahihah. Ini yang harus kita lakukan. Maka disinilah orang-orang musyrikin, mereka semuanya mengumpulkan antara tauhid rububiyah dengan asyiriku fil ibadah. Ini adalah sebuah kesalahan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu dimanapun berada, lalu kemudian munasabatul athari lil bab, ketersesuaian athar yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman dengan bab yang ketujuh ini. Anna fihi i'tibar labsil khawt, bahwa sesungguhnya i'tibara libsal khayti memakai benang lidaf'il marad, untuk menolak menangkal penyakit, syirkan yajib ingkaruh. Sebagaimana pada bab ini, minasyirki libsul khayt wa nahwiha awil halqa wal khayt wa nahwihima lidaf'i dharar lidaf'i al-bala'i, bahwa memakai benang atau memakai gelang dengan tujuan itu adalah sebuah kesyirikan yang wajib kita ingkari, seperti mana yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn Yaman, radhiyallahu taala anhu. Hal yang seperti ini terjadi di masyarakat kita. Di saat misalnya anak-anak baru lahir misalnya, ini sering kita jumpai juga di gelang, di pergelangan tangan, bahkan di kakinya juga dipakaikan, di leher juga dipakai, kemudian di leher, kemudian di tangan, kemudian bahkan di kaki juga ada begitu. Nah, tolong siapapun di antara kita yang sudah melihat seperti ini dan itu bisa untuk kita lakukan sebuah ingkarul mungkar, maka lakukan, karena ini adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal athar, apa yang bisa kita ambil dari asar Hudzaifah ini? Yang pertama, inkaru lubsil khayti li raf'il bala au daf'ih wa annahu syirkun, mengingkari memakai benang dengan tujuan untuk menangkal dan menolak bala, ataupun penyakit kah namanya, demam kah namanya, ain kah namanya, apa saja namanya, untuk tujuan hal itu dengan melalui benang gelang yang dipakai olehnya, ini adalah kesyirikan. Ustaz, tergantung niat enggak? Karena ini sebuah wasilah yang sudah disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah kesyirikan. Yang kedua, wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalati, wajib mengingkari kemungkaran bagi yang mampu untuk melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka lihatlah, maka lakukanlah, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa lam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih, kalaupun tidak mampu dengan tangan lisan maka lakukan dengan hatinya. Ingkari kemungkaran itu. Wa dzalika ad'aful iman, itu tingkatan iman yang paling rendah sekali. Jangan merasa betah dengan kemungkaran. Para pemerintah yang punya amanah besar di negeri ini, di pundaknya terdapat tanggung jawab besar di hadapan Allah terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di negeri kita. Masyarakat juga demikian. Para tokoh, alim ulama, cerdik pandai, semua kita, para pemuda, pemudi, semua kita punya tanggung jawab di dalam
mengingkari kemungkaran. Maka Nabi SAW telah melakukan tahapannya, ya, telah menjelaskan tahapan-tahapannya. Yang punya kuasa lakukan dengan kekuasaannya untuk mengingkari kemungkaran. Yang bisa menyampaikan, maka sampaikan dengan lisannya. Kalau tidak ada punya kekuatan apapun, maka dengan hatinya ingkari kemungkaran itu. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah, sihhatul istidlali bima nazala atau bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. Naam. Sahnya kita beristidlal, ya, bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar, ya, li syumulihi lahu. Nah, bahwa kita boleh kita untuk beristidlal dengan apa yang terjadi pada syirik akbar atas syirik asghar atau syirik kecil. Ya. Yang keempat, ya, apapun apa yang disampaikan oleh Udzaifah dalam ayat tadi, ya, kita ini dalil tentang sebuah kesyirikan besar. Dan boleh kita berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan syirik besar. Boleh kita berdalil untuk perkara syirik kecil karena semuanya adalah bagian dari sebuah kesyirikan. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian pada faedah yang keempat, annal musyrikin, ya, sesungguhnya orang-orang musyrikin yuqirruna bi tauhidir rububiyyati, mereka semuanya meyakini menetapkan tauhidur rububiyah, wa ma'ahada hum musyrikun, dengan apa yang mereka akui tetapkan mereka masih disebut musyrik, ya, li'annahum lam yukhlisu fil ibadati, karena mereka belum mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, belum memurnikan ketaatan mereka hanya kepada Allah, belum menyerahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, bahwa kalau ingin menjadi muslim yang utuh, maka pisahkan kehidupannya dari kebiasaan, ya, yang melakukan kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan syirik. Jelas, ya? Ikhwafillah, maka kita harus memahami konsep agama kita dengan utuh dan benar, dan kita mengamalkannya. Jangan menjadi bagian yang terpisahkan antara akidah dengan ibadah, ya, sehingga apa? Ya, orang ibadahnya semangat tapi akidahnya tidak dijaga dengan ilmu dan tidak dikawal dengan pemahaman yang benar. Jangan, sehingga apa? Kita kebablasan dan kita termasuk orang-orang yang sia-sia di dalam beramal. Inilah, ya, bab yang ketujuh yang diawali dengan dalil Al-Quran dan kemudian disempurnakan dengan 2 atau 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri dengan athar daripada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, sahibi Rasulillah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah penjelasan bagian pertama tentang aplikasi-aplikasi atau praktek-praktek daripada penyimpangan-penyimpangan daripada tauhid, dan inilah keterangan dan penjelasan bab yang ketujuh. Insyaallah akan kita lanjutkan sampai pada bab yang ke-9, dan itu semua adalah praktek-praktek yang menyimpang daripada akidah kita, yang sudah kita jelaskan di awal tentang keutamaan akidah dan kemudian urgensi akidah di dalam kehidupan kita. Insyaallah besok kita akan membahas pada bab yang baru tentang ar-ruqa dan tamaim, ya, masih dalam atau seputar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal terhadap akidah kita. Jadi ikhwafillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa kita terus belajar memahami, ya, satu demi satu daripada bab
yang akan kita jelaskan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita dan hari-hari kita. Allah jaga kita dan keluarga kita dan ibadah kita dari kesyirikan, dan seluruhnya adalah murni lillah Subhanahu wa taala. Pahamkan dalam diri kita, tanamkan, camkan bahwa pentingnya kita mempelajari akidah yang benar dan pentingnya kita berada di atas manhaj yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.